Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, semua orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Ghaniyun beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Mushola Al-Ghaniyun yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj walaupun sudah di ujung bulan Sya'ban, tapi masih bersemangat untuk mengetahui makna dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap jerih payah seluruh ketua mushola, segenap pengurus dan ketua PHBI yang sudah menginisiasi hingga terlaksananya acara ini, mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya angkat dulu. Al-Qur'an pindah sini. Sini, taruh di atas. Kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, terutama para orang-orang tua kami. Saya mohon maaf izin duduk di kursi Bapak Ibu. Sementara bapak-bapak ni sepuh-sepuh ada di bawah. Okay? Kalau nak ukurannya tak sopan rasanya anak duduk di kursi, sementara orang tua kita ini duduknya di bawah. Tetapi apa daya, saya belakangan kesehatan lagi terganggu, Bu Bapak, karena kecapean. Saya 7 hari dirawat di rumah sakit. Sebenarnya belum boleh ceramah. Suruh dokter masih istirahat karena lambung saya bermasalah. Kemarin sempat kambuh hari Kamis yang lalu di kediaman guru kita Habibana Mahdi Muhammad Sahab, lagi ada acara di sana, nyata kambuh, dan saya belum kuat berdiri lama-lama untuk memberikan tausiah. Jadi saya minta kursi ini duduk ni bukan manjo nak duduk kursi, bukan. Aman aku senanglah tegak jalan-jalan ceramah ni, ya tak? Cuma apa daya, lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ana banyak dosa. Berkat dari sakit ini, siapa tahu dosa-dosa dilunturkan Allah, ya. La ba'sa tahuran insyaallah. Tidak mengapa sakitmu menjadi penggugur dosamu. Jadi kalau kita sedang sakit, ikhlaskan baik. Mungkin sakit itu termasuk kita banyak dosa mungkin. Ya tak? Jadi lewat jalan sakit Allah gugurkan dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi pada orang tua saya mohon maaf duduk di atas kursi yang sebenarnya tidak pas, kalau tidak sopan. Saya duduk di atas kursi sementara Bapak Ibu di bawah. Bapak Ibu semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, saya tidak datang sendiri. Ada tim media, ada kawan-kawan laskar. Mereka ini bukan nak ngawal anak sebenarnya. Mereka ini nak melok ngaji, Pak. Yang baju-baju hitam-hitam ini budak-budak muda ini nak melok ngaji, ya. Ya, apa dia nak dikawal ke? Besarlah badan aku daripada mereka ni, ya. Nah, cuman mereka ni nak pengen melok ngaji. Jadi di mana anak ngisi majelis, mereka selalu melok, ya. Termasuk malam hari ini mereka melok yana. Malam besok di mana? Malam besok di mana? Pokoknya sampai tanggal 6 penutupan terakhir. Tanggal 6 dah ajak melok mereka. Nak berangkat ke Muara Enim. Ada penutupan majelis habaib di Muara Enim. Ana diundang untuk memberikan tausiah di sana hari Rabu. Hari Selasa ana berangkat ke Muara Enim. Ya, Rabu sudah balik lagi di Kota Palembang. Itu penutupan terakhir Isra Mi'raj ana tahun ini. Jadi kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan lebih ana dari awal bulan Maret sampai 6 April mengisi peringatan Isra Mi'raj. Jadi Mushola Al-Ghaniyun ini tidak ada terlambat sebenarnya, ya. Masih ada yang paling terakhir, Pak.
Tanggal 6 April di hari ini Isra Mi'raj sekaligus ihtitam majelis. Bapak Ibu semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tentunya kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah. Begitu banyak rahmat, nikmat, hidayah dan hidayah yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita nak menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak terhitung, Pak. Jadi Allah ini Rahman Rahim. Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama mushola ini nama Asmaul Husna. Ghaniyun, Al-Ghani. Artinya kaya. Jadi mushola ini berduit sebenarnya, Pak. Jangan minta-minta sumbangan kamu. Ini mushola orang kaya ini, Al-Ghani. Kalau aku ni Asmaul Husna juga Aliyun, ya Ali. Ya Ali itu artinya murtafiun kalau dalam bahasa Arab. Ali itu artinya tinggi. Nah, jadi nama aku ini Bu artinya tinggi. Makanya aku ini duduk biar tak kejinguan pendek. Jika kamu mana Ustaz nama artinya tinggi tapi Ustaz pendek. Rupanya yang didoakan tinggi ini bukan badan ana Bapak Ibu. Yang didoakan oleh wong tua ana, derajat ana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terbukti Ustaz, terbukti. Ana kemarin ceramah Bu, 7 kok profesor duduk di bawah. Ana ceramah di Unsri, diundang oleh Profesor Anis Agam. 7 kok Ustaz profesor di depan ini. Ana yang ngomong. Lalu bukan derajat ditinggi ke Allah, mana pacak ngomong di depan apa namanya 7 kok profesor Pak. Ana cuma S1 sekolahnya, gelar ana. Ya strata 1. Ana cuma sarjana. Ini yang diceramai profesor. Berarti kita punya derajat ditinggikan oleh Allah. Kemarin saya ceramah di depan Panglima dengan Kasdam. Bintang 2 pangkatnya Pak. Bintang 2 yang ceramah kita. Bintang 7 puyer. Ya tak? Tolak angin. Ya tak? Jamu. Puyer bintang 7. Yang diceramai Pangdam dengan Panglima Kasdam. Bintang 1 dengan bintang 2. Dengan jajaran perwira tinggi di Kodam 2 Sriwijaya. Berarti derajat kita ditinggikan oleh Allah. Berarti doa wong tua itu kabul. Ana di mana-mana tempat Pak, walaupun datang telat, duduk depan. Walaupun ana datang telat, misalnya ada acara kawinan, paling terakhir ana datang, maju ke depan. Hari Jumat, ana datang paling terakhir, turut gowong di depan. Artinya kita punya derajat ditinggikan oleh Allah. Kamu minum banyak putih, aku teh. Ini bukti ya, bahwa kita punya derajat dikabulkan oleh Allah. Mangkonyo pelajarannya Bapak Ibu, kalau ngasih nama anak jangan main-main. Karena di dalam Islam itu al-ismud doa. Nama itu doa. Ya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asmaikum wa bi asma'i abaikum. Di akhirat ini kamu dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Ini anak saya nak ikut yang nomor 3 ini, lanang, ya. Ini namanya Ahmad Paki Ali. Ahmad itu terpuji, Paki itu ahli fikih, Ali itu punya derajat yang tinggi. Jadi kudoakan anak aku ni jadi ahli fikih, punya derajat yang tinggi. Jadi ulama ahli fikih dia punya derajat yang tinggi. Itu doaku. Seluruh anak aku ada ahli juga Bu. Nomor 1 kakaknya Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Doaku sekarang lagi di kapal nak nyebrang ke Palembang. Dari pesantren apa namanya Sukabumi. Anak saya di pesantren Sukabumi sudah 3 tahun. Ini balik liburan, ya. 11 tahun diminta oleh Abu Abi Ahmad Nopel Al-Kab almarhum, diminta 11 tahun dididik di sana. 11 tahun dari sana berangkat ke Yaman, Mesir atau ke Tarim Hadraul Maut di Yaman, balik dari sana mungkin sudah bisa gantikan anak. Doakan, ya. Anak ini tua pula kage, malah 10 tahun lagi tu bawa anak ini, ya. Sekarang 43 umur anak. Kalau umur panjang 10 tahun lagi 53. Jadilah 50 dawe anak duduk di pesantren, muka kitab, ngajar. Tak ada lagi nak keliling-keliling mak ini. Jadilah Pak mengas keliling-keliling. Anak lagi nak buat pesantren ini Pak. Ya, kalau jadi 10 tahun ini mudah-mudahan pesantren itu sudah selesai. Anak nak duduk di pesantren ngajar, buat taklim. Yang nak melok datang ke pengajian ke pesantren, buat nanti pengajian. Siapa yang keliling? Anak aku gantian, ya. Ana sudah 21 tahun ceramah Pak. Ana ceramah. Tahun 98 ana balik dari pesantren. Tahun 2000 ana sudah mulai megang mik. Tahun 2000 bulan Juni ana sudah megang mik. Pertama kali ana ceramah peringatan 3 hari waktu itu tetangga ana di kampung meninggal, ana dipinta ceramah. Itu pertama kali ana megang mik Pak. Wih, gugup Pak. Gugup dulu ana megang mik.
Sekarang ni mic yang gugup ku pegang. Tahun 2000 itu Bu ana. 2 tahun balik dari pesantren belum berani ngajar ana, masih belajar. Tahun 2000 mulai ngajar ana. Tahun 2000 sampai 2021 21 tahun ana sudah ngajar. Kalau tambah 10 tahun lagi 31. Ngajar keliling-keliling ini maksudnya. Kalau ngajar tuh sampai meninggal dunia ana tetap ngajar, Tapi yang ngajar keliling-keliling sudah 21 tahun. Capek Bu, wajar. Ana kemarin nak ke Batam. Waktu masuk rumah sakit itu jadwal ana ke Batam sama ke Martapuro. 4 hari ana safari dakwah di Batam, balik dari Batam sehari, besoknya Sabtu langsung ke Martapuro. Ternyata Allah berkehendak lain. Ana pingsan, jatuh sakit, lalu kemudian dirawat di rumah sakit. Namanya kita punya badan ini ternyata udah acak gagal. Dulu waktu ana umur di bawah 40 melawanian Bu memang. Sehari 8 ikut jadwal ana. Dari habis subuh balik jam 12 malam. Besok subuh lah mentu lagi, balik jam 12 malam. Sehat nian melawan di bawah 40. Pucuk 40 ini campur-campur bawaan Covid ni buntu pula cepet nian penyakit mentu. Datang galau Bu, melayang-melayang penjinguan. Rupanya pengaruh juga buntunya main kamu. Iyo penjinguan kabur kalau buntu sama pecah penyakit Covid tu lah. Kalau penyakit Covid tu kan tak pacak makan. Kalau buntu ni tak kacak nak dimakan. Itu baik bedanya, Nah, kalau penyakit ini apa namanya Covid susah bernapas. Kalau buntu mengap-ngap. Buntu itu berarti bukan Covid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu hikmahnya bahwa kita ngejut nama anak jangan main-main. Makanya anak saya nomor 1 Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Ada alinya galau. Ngapo? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kamu juga di akhirat dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Makanya ibu-ibu tak boleh ngentol ke nama laki di belakang nama kamu. Misalnya nama kamu Maria, nama laki kamu Leman. Tidak boleh dibuat Maria Leman, tak boleh. Lebih baik Nyonya Leman. Kalau ibu buat Maria Leman, berarti ibu tu anaknya si Leman. Padahal Leman ni tadi laki kamu. Bahkan ada ulama yang mengharamkan menyandingkan nama laki di belakang nama bini. Karena hadisnya sudah jelas. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Makanya wong-wong bingen, cak aku ni nak, Ali Mas'ud. Karena bapak aku Mas'ud. Kemas Mas'ud kan. Nama aku Ali, anak aku ada Ali kalau Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Yang nomor 2 betino Gaida Zafira Ali. Yang nomor 3 Ahmad Paki Ali. Ngapu ada Ali? Kalau biar muda nyiraninya. Oh ini anak Ustaz Ali. Kalau sekarang kan tak tahu lagi Pak. Bergocor. Tak tahu kapan bertemu. Misan. Kapan nak berlamaran. Tak tahu kapan ketemu. Sepupu. Tidak ketahuan lagi. Ngapa tak kata ujung namanya. Tak faham gitu. Nah, makanya hikmahnya Rasul nyuruh kita nunjuk nama bapak kita. Di belakang nama kita. Itu benar ternyata. Cuman kita ni tak galak tak galak melok ini. Contoh sudah baik, contoh sudah bagus diberikan oleh Rasulullah. Tapi kita umatnya ni yang galak tekak, galak macak-macak dewe. Maka ikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, hidup bakal selamat. Bapak Ibu semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, wasat manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat syafaat dari Rasul, lagi hidup nih Pak, Bu, banyak-banyaklah bersolawat. Kenapa orang yang mencintai orang yang dicintai, pastilah namanya sering disebut-sebut. Benar tak? Ibu cinta dengan laki, pasti nama laki kamu sebut terus. Bapak cinta sama ibu, pasti nama ibu disebut terus. Kalau kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, maka sudah seyogyanya kita setiap hari bersolawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wasallim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Bapak Ibu semua jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari kita sudah membacakan ayat yang berkaitan tentang Isra Mi'raj dan ayat yang berkaitan tentang salat. Insyaallah sedikit-sedikit dua ayat ini akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini. Saya mulai ceramah tadi 8:30 lewat 5 menit. Insyaallah 1 jam 9:30 lewat 5 menit saya berhenti ceramah. Maka saya biasa kalau ceramah tak boleh lebih dari sejam, Pak. Kalau bisa kurang, Kenapa? Kalau lebih dari sejam ibarat makan, kalau sudah terlalu lemak muntah. Makan kalau sudah terlalu banyak mual. Lebih dari itu aku menges sebenarnya. Capek, ya. Jadi dengar ke, paling lama saya ceramah 9:30, Bu, insyaallah. 9:30 selesai, tutup doa, kelar. Paling lama itu. Tinggal nyingok kamu nyambung apa tidak. Kalau kamu tak nyambung ceramah aku jam 9 berhenti aku. Tak lemak ceramah dewek ni, Pak. Yo, aku sudah ceramah di RKM 12 itu, Pak. Ceramah mak ini diam galau jemaahnya. Ceramah mak ini tak ada ketawa, diajak mak ini dialog tu tak ada nyambung. Kapan anak tanya, rupanya tu narungu galau, Pak. Tempat orang pekak itu nak, Bu, panti tu narungu itu nah. Ini arah kilometer 12. Rupanya ramai orang pekak, wajar tak nyambung galau, ya. Jadi tergantung situasi, paling lama 9:30 anak ceramah, Kalau kamu nyambung sampai 9:30, kalau tak nyambung, tengok kaget batas mana kamu tak nyambung, aku berhenti ke, Bapak Ibu semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang tidak bisa kita bantah, Pak. Kenapa saya bilang tidak bisa kita bantah? Karena orang kafir Quraisy membantah peristiwa Isra Mi'raj ini. Manalah mungkin berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Kenapa dibilang tidak mungkin? Karena orang-orang kafir Quraisy itu, Bu, Pak, dulu mereka berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik unta, Mereka naik unta, untanya ini sehat, masih muda, segar. Itu 40 hari, 40 malam baru nyampe. Maka Rasul cuma lailam, semalam. Bahkan kata saya Mata Walia Sa'rawi bukan semalam. Tempat duduk Rasul masih panas, Rasul balik lagi. Ya kamu nak duduk nak, beliau nak ustaz nak duduk, beliau pergi. Beliau balik lagi, tempat duduk ni masih panas. Kira-kira lama apa tidak itu? Itulah ukuran Isra Mi'raj. Kata ulama yang lain mengatakan belum jam 12 malam Rasul sudah balik lagi di kota Mekah. Berangkat habis Isya malam. Kira-kira lama apa dengar itu? Makanya wajar orang-orang kafir Quraisy ngata kebohong kau ya Muhammad. Tidak mungkin lah. Gila kau ni, ngado-ado. Kalau bahasa kita ngacu-acu. Badai cuma semalam. Ngapa mereka ngukurnya dengan akal? Sementara Abu Bakar bin Siddiq ngukur dengan iman. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang berbicara itu Muhammad bin Abdullah, lebih cepat dari itu biar aku percaya. Kenapa? Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu. Kuncinya di situ, Bu. Kun payakun itu. Kalau ji Allah jadi, ya jadi. Kalau ji Allah bisa, ya bisa. Kalau ji Allah dengar, ya dengar. Yang memperjalankan ini Allah. Ana, Pak, dari rumah ke sini tadi 5 menit lah kurang lebih. Ngapo kan ana bukan berjalan, ana diperjalankan. Kalau ana berjalan 5 menit dari sini ke rumah, kamu tak percaya. Benar, Ustaz, 5 menit jalan, terbang apa? Aku bukan berjalan, aku diperjalankan. Yang nyalankan aku mobil. Nah, itu bahasanya lemak memahaminya. Kalau Rasul ini bukan berjalan, Rasul diperjalankan. Yang memperjalankannya buruk. Buruk itu sekali ngepak semana mata jauh memandang. Bangsa aku naik buruk dari rumah ke musola ini tadi. Tak jadi aku ceramah lewat sana. Dekat ni kan jaraknya Pak. Dekat dari Pak ini lah. Buruk tu sekali ngepak saat langsung Murahinim sana ni. Tak nyampe ke musola kamu ni lewat langkainya baik. Kalau anak pakai mobil 5 menit nyampe. Kalau anak jalan kaki mungkin 30 menit. Paham kamu sudah masuk aku ni? Terus berarti ceramah ni. Kamu tak paham berhenti aku. Aku lah ngomong tadi. Kalau kamu tak nyambung berhenti aku ceramah. Enak.
Berarti jangan ngukur Isra Mi'raj ini dengan akal, ukurnya dengan iman. Dan ini tidak bisa disangkal. Ngapu Al-Quran yang ngomong. Kalau sudah Al-Quran yang ngomong, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau isi Al-Quran ini tidak cocok dengan otak kamu, kira-kira, jangan periksa Al-Qurannya. Periksalah otak bapak ibu, mungkin otak kamu tidak waras. Benar pak, kalau hadis tidak cocok, ada hadis nih misalnya, tidak cocok dengan otak kamu, periksalah hadis itu. Mungkin dia hadis doib, atau mungkin hadisnya maudhu. Kalau Al-Quran tidak kata doib, maudhu. Al-Quran itu dzalikal kitabula raiba fi hudalil. Kitab Allah la raiba, tidak kata keraguan, fihi di dalamnya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Titik. Kata cerita. Al-Quran ngomong sedekah 1 dibalas 10, sedekah 1 dibalas 700. Kira-kira menurut otak kamu tidak muat, tidak mempan, tidak akor, tidak masuk akal, jangan periksa Qurannya, periksa otak kamu. Apa? Otak bapak ibu yang konslet berarti. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang menakjubkan Pak Bu. Karena cuma dilalui semalam. Bahkan tidak nyampe semalam. Bahkan kata Syekh Mata Wali As'arawi tadi lebih cepat lagi. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi. Kamu kalau nyingok hal-hal yang menakjubkan, ngucap apa Pak? Subhanallah. Iya kan? Nyingok gunung tinggi nian. Apa kita ngomong? Subhanallah. Nyingok matahari bersinar. Subhanallah. Nyingok bulan purnama, subhanallah. Nyingok raya laki ibu, masya Allah. Untung tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Di mana letak menakjubkannya? Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, melewati langit ke-1, 2 sampai ke-7, cuman dilalui Rasulullah lailam, semalam. Bahkan separuh malam, bahkan kata Syekh Mata Wali As'arawi lebih cepat lagi. Masya Allah. Maka hikmah pertama yang kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, segala sesuatu jangan galak diukur dengan akal. Sekali-kali segala sesuatu tu kita ukur dengan iman. Kalau nak kita ukur dengan akal, kalau ada yang tak masuk akal Bu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba. Kira-kira masuk akal tak? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing 100 biji. Berarti kalau sedekah 1 dibalas 700 kali lipat. Sedekah 1000 pacak jadi 700.000. Kira-kira masuk akal tak? Masuk akal tak? Akal siapa? Nak diukur dengan akal dari mana bucunya tak? 1 pacak jadi 700. Cak aku nak nyedekah ke HP aku sikok ini nak. Pacak jadi 700 HP. Kalau nak dipikir tak masuk di akal. Karena akal kita. Tapi kalau kita ukur dengan iman, innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu. Kalau uji Allah jadi, ya jadi. Kalau uji Allah nyamber, ya nyamber. Itu tidak bisa diukur dengan akal. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma yad'una ya'tina kasaya. Ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong dengan aku, kata Allah surah Al-Baqarah, Rabbi, Tuhanku, hari ini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan aku mana cara kau hidup orang yang sudah mati. Ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, awalam tu'min, apa kau tak percaya Ibrahim dengan aku, kata Allah. Qala bala, percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk meyakinkan aku punya hati. Apa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim? Fahud arba'atan minat tayr. Ini yang ngomong bukan anak Pak, Al-Quran ini. Bukan ada dalam Al-Quran. Ambek olehmu Ibrahim 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kau cincang-cincang 4 ekor burung itu. Summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kau taruh ke 4 ekor burung yang sudah kau cincang tadi di 4 bukit yang berbeda. Summa da'una, kau panggil
Begitu Nabi Allah Ibrahim panggil, kaget dia, Bu. Burung yang dicincang tadi datang. Itu Al-Quran, Pak, yang ngomong, bukan anak. Ya'tinaka sya'ya. Burung yang tadi sudah dicincang Nabi Allah Ibrahim, yang sudah dideret ke di 4 bukit yang berbeda, dipanggil sama Nabi Allah Ibrahim, datang burung itu. Kalau makin akal, masuk dah? Pikir makin akal, masuk dah? Tapi kamu percaya dah? Percaya, yang ngomong Al-Quran. Ini pelajaran juga, Bu, Isra Mi'raj ini. Makanya itu punya hidup ini, jangan mudah putus asa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, kata Allah, fa inni qarib. Njuk tahu aku dekat dia itulah. Itu ada kata kuncinya, Pak. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Kalau kamu minta, kunjuk. Kata Allah, kalau kamu minta, kunjuk. Kita ni menjadi mudah pesimis, Bu. Kenapa anak ngomong kita ni mudah pesimis? Segala nak dibeli, nak kredit galau. Itu pesimis menurut anak, Pak. Nak beli motor, kredit. Nak beli mobil, kredit. Nak beli rumah, kredit. Nak berbini, mana bini baca kredit bolo. Mas kawinnya kali kredit. Segala gawe nak kredit galau. Itu menurut anak termasuk kita pesimis. Kita tidak yakin dengan kebesaran Allah. Padahal kalau kita minta dengan Allah, dikasih sama Allah. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Cuma letaknya siko. Masalahnya kita tidak ya. Ibadah galau, Pak. Solat galau. Yakin belum tentu. Nabi Allah Ibrahim ketika menyincang burung disuruh Allah panggil, dia yakin burung itu balik. Tak, burungnya datang. Masya Allah. Maryam berdoa di dalam gua, Pak. Di mihrab tempat Maryam ibadah. Makanan nyampak, minuman nyampak. Ngapa? Maryam yakin. Nah, keyakinan ini yang tidak bisa dibeli. Kita ni kurang yakin. Berdoa. Minta mobil, minta rumah, minta motor, minta haji. Tapi kurang yakin. Nah, kekurangan yakin kita itulah yang kemudian tidak mengantar kenapa yang kita minta. Ana inda abdul dhanni. Wa in jana khairan fa khairan falahu. Wa in jana saran fa saran falahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ni mana prasangka kamu. Kalau kamu yakin yang kamu minta kunjuk. Kalau tidak yakin yang kamu minta tidak kunjuk. Maka peristiwa Isra Mi'raj malam hari ini yang kita dapatkan hikmahnya, jangan mengukur segala sesuatu dengan akal. Segala sesuatu itu sekali-sekali perlu juga kita ukur dengan iman. Ngapu nyengok sana kalau sini kamu tuh nyengok aku. Sudah sini, sana biarlah kamu tuh nyengok sini. Karena kalau kamu tidak nyambung berhenti aku ceramah. Doa. Tadi Ustaz kita sudah bacakan, inna sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat ini, Pak, luar biasa, Pak. Amal ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Rasul langsung dipanggil oleh Allah Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Perintah sedekah, perintah zakat, perintah haji, perintah segalanya. Malaikat Jibril bawa firman dari Allah sampai ke dengan Rasulullah. Tapi perintah solat, Rasulullah yang diajak ke pucuk. Berarti perintah solat ini adalah perintah yang sangat urgent, perintah yang sangat penting. Sehingga Allah tidak mau mewakilkan dengan Malaikat Jibril. Allah nyuruh Jibril, jemput kekasihku Muhammad bin Abdullah ke Sidratul Muntaha. Aku nak ngomong langsung. Maka salah satu fungsi solat ini, Bapak Ibu, tadi di dalam Al-Quran dikatakan, tanha anil fahsya wal. Pertanyaannya, yang maling-maling duit negara itu, yang korupsi itu, sholat tak kira-kira? Anda tanya dulu, sholat tak? Sholat tak? Yang korupsi, yang malsu kekwitansi di kantor, yang wong-wong Islam itu, sholat tak? Yang maling sendal di masjid waktu hari Jumat, sholat tak? Kalau dia tidak sholat, dah acak dia maling. Pasti dia sholat dulu. Karena dia nak ngincer dulu. Kata Ustaz, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Berarti kan mereka Ustaz, berarti ada yang salah ini. Berarti nak diperiksa ayat ini. Berarti Ustaz bacakan ayat tadi, ayatnya salah. Tadi konteksnya di awal saya sudah katakan. Kalau Al-Quran tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Quran. Yang diperiksa, kalau kamu sudah sholat,
tapi solat itu tidak mampu mencegah ibu bapak dari perbuatan keji dan mungkar, maka periksalah solatnya. Bukan periksa ayatnya. Kenapa bisa jadi solat bapak ibu belum baik dan benar, sehingga kemudian tidak masuk ke dalam hati, tidak tumbuh menjadi sifat, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mak mana nak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Wong solat bapak ibu tidak khusyuk. Allahu Akbar. Ingat kreditan. Ya kan? Allahu Akbar. Ingat angsuran. Bapak-bapak nih kalau sudah awal bulan gelisah kalau ini. Oh tanggal sekian ini. Oh nak bayar angsuran pula ini. Mulai dah khusyuk semayang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah tanggal berapa ni? Manalah duit. Sepanjang semayang yang dia pikir ke mak manalah bayar kreditan, mak manalah bayar angsuran. Mak mana nak solatnya nak khusyuk. Yang ibu-ibu hobi nonton sinetron, semayang depan TV. Allahu Akbar. Awas, astagfirullah. Itu be solatnya nunggu iklan. Mama ajan mah kaget nak dengar lagi nunggu iklan. Ya Allah, solat kok nunggu iklan. Walhasil semayangnya dak do tumak nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kira-kira solat macam itu mampu tak nyegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jadi ibu bapak kalau kita semayang masih galak berbuat keji dan mungkar, cuba periksa. Mengkali solat ibu tidak khusyuk, solat ibu tidak lillah. Padahal kita sudah berikrar di dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah dak kita ini. Jangan-jangan tidak lillah. Jangan-jangan bukan karena Allah. Ibu-ibu ni terawih kaget nah, belum tentu karena Allah. Mungkin nak ngambok kamu kena yang baru. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tahu tak kau? 400 mu kena ni. Iya. Wong nanyo tidak. Dia ngomong 400. Kurang-kurang bagus tak motif mu kena aku ni. Ya Allah. Solat kok nak ngambok kamu kena, Bu? Yang bapak-bapak solat di masjid belum tentu lillah. Mungkin jawabannya beda. Ngapa pak ke masjid? Daripada katik kahwin di rumah Ustaz, lama ke masjid baik. Daripada katik kah? Kamu juga lah wong yang sudah pensiun. Kita tanya, ngapa pak ke masjid? Carolah pensiun Ustaz. Nak bergawe-gawe lah pensiun. Nak berkebun-kebun nak katik. Daripada katik gawe, lemak ke masjid. Daripada katik gawe, lemak ke masjid. Berarti niatnya bukan lillah itu. Karena daripada katik gawe. Ngapa kau malam melo Isra Mi'raj di masjid? Jadilah ada kue kotaknya. Berarti niatnya bukan lillah. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratu ala ma hajara ilaih. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Kalau niat kamu karena Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat kamu karena dunia atau karena perempuan yang ingin kalian nikahi, maka yang kalian dapatkan cuma itulah. Kalau bapak ibu niatnya karena Allah, Allah dapat, dunia dapat. Tapi kalau niatnya karena dunia dapat, Allah lewat. Ini nah, kamu datang ke musola, niat karena Allah, Allah dapat. Kue kotak, niatnya karena dunia, nak duit kue kotak dapat tak? Dapat, Allah lewat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan ibu punya niat. Maka kalau ada solat kita, Bu, kita sudah solat terus. Tapi kok ngapu masih nak bermaksiat? Kita solat terus, masih be nak malsu ke kwitansi di kantor. Kita solat terus, masih be ngawe ke gawe dak kurian. Coba periksa, Bu. Jangan-jangan ibu solatnya bukan lillah. Jangan-jangan ibu solatnya bukan karena Allah. Sudah Ustaz, aku benar-benar solat sudah karena Allah Ustaz. Oke, kita terima solatnya karena Allah. 2, periksa. Jangan-jangan bacaan bapak ibu tidak benar. Kamu kan bukan kori-kori agalo kan? Mungkin ada yang sampai sekarang Iqra 5 dak tamat-tamat. Ya kan? Solatnya dewean di rumah.
Atau lagi ngimami bini. Bacuan kita dewek lagi tak benar. Kelebu pak serumah-rumah. Kelebu. Ngapu kita tidak ada pacak maca Quran. Nak ngimami bini. Hah? Allahu Akbar. Iyaka na'munu. Ay nak munu ujung rumah ini. Salah. Iyaka na'budu. Iyaka na'munu ujungnya. Hati-hati. Salah bacuan. Mak mana mungkin solatnya nak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wong solatnya tak benar. Wong solatnya sudah tidak baik. Niatnya benar karena Allah. Pelaksanaannya tidak benar. Mak mana mungkin solat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya sebaik-baik solat. Seabdul-abdul solat. Berjamaah di masjid. Berjamaah di musalla. Berjamaah di langgar. Kenapa? Di musola, di masjid, di langgar, biasanya sudah ada imam. Bapak tinggal melok, ibu tinggal melok, imam takbir melok takbir, imam rukuk tinggal rukuk, imam sujud tinggal sujud, ketinggalan tinggal tambahi. Bapak datang telat nih, ya, imam lagi apa? Langsung melok ibae. Misalnya bapak datang imam lagi sujud, cukup takbir Bapak. Allahu Akbar. Langsung duduk ke. Bismillah baik. Langsung duduk ke. Tinggal tambahi. Dia rakaat keberapa imam tadi? Rakaat kedua. Berarti ketinggalan sikok kamu. Tinggalan 2 berarti. Karena dia sudah rakaat kedua. Imam salam kaget di rakaat ketiga. Kalau maghrib. Bapak tinggal tambahi baik. Tegak lagi. Jadi kalau kamu telat imam lagi apa? Meloi. Tapi kalau kamu dapat imam dalam kondisinya lagi rukuk. Menurut mazhab Syafi'i dapat 1 rakaat Pak. Jadi kita masuk misalnya. Allahu Akbar. Imam lagi rukuk. Kamu tak sempat baca bismillah, tapi sempat takbir, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Langsung melok. Rukuk baik kamu. Imam masih rukuk ini, kamu masih rukuk. Itu terhitung 1 rakaat, tidak ketinggalan. Jadi kalau kamu masuk imam lagi rukuk, silahkan langsung rukuk. Kamu masuk imam lagi sujud, melok sujud. Cuman kalau kamu masuk imam lah salam, jangan melok salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum, duduk, Assalamualaikum. Berarti kamu telah telatnya itu tuh. Jadi kalau kamu masuk imam lagi apa melok, itulah tuntunannya. Nah, ketika solat berjamaah ini benar bacaan imam, Bapak Ibu dapat benar galau. Imam salah, yang nanggungnya imam, kamu melok benar. Kira-kira lemah tak jadi imam ini? Kira-kira lemah tak jadi imam nih? Benar, kamu melok benar. Salah imam nanggungnya. Bapak ibu tidak nanggungnya. Makanya aneh-aneh. Kalau di musola, di masjid, di langgar. Nak jadi imam berebut-rebutan. Menurut aneh-aneh itu Pak. Digaji tidak. Dibayar tidak. Benar kita dapat benar. Kapan salah kita nanggungnya. Mau nanggung dosa sebanyak ini. Bukan main Pak. Bu, nanggung dosa dewek. Kalau belum tentu tertanggung. Ngapa nak bebala-bebala nak ribut gara-gara ada imam? Ngapa wak tidak ke masjid lagi? Aku lah tua tidak suruh imam. Nah, merajuk je buah. Ada tak yang macam itu? Ada di masjid-masjid musola-musola, Pak. Gara-gara tidak disuruh imam, merajuk, tidak galak ke masjid lagi. Dalam hatiku, wah untunglah kita tidak ngimam. Ana bila tidak kegalaan, Pak. Ana mana galak? Tadi ana ngajar maghrib ke isya di masjid. Suruh imam nak galak ana. Najulah, aku capek kata. Aku capek. Ngapu? Kita bukan basicnya kori. Suara anak tak bagus. Suara anak ni serak-serak basah, Bu. Iyo, apa namanya? Pecah ong balai itu nah suara anak ni. Tapi Ustaz, anak pernah melok lomba apa namanya MTQ, anak pernah juara 1. Walaupun suara anak macam ini, anak pernah juara 1, Bu. Anak pada saat itu tak kati peserta, anak dewean. Iya, kati yang melok, jadi aku dewean, menang gitu, juara 1, ya nah. Jadi anak sadar, kata kita punya suara tidak bagus. Kalau ada kori, suruh dia imam. Ya? Artinya bukan gagah-gagahan, bukan gaya-gayahan nak jadi imam itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena besar tanggung jawabnya. Kalau kita tidak bisa membawa kapal ini, ya, kita yang nanggungnya. Makanya Rasul sebelum sholat selalu membalikkan badan. Tahu subuh pakum. Pain atas fiatus subuh tamam lurus dan rapatkan saf. Lurus dan rapat adalah kesempurnaan dari ibadah. Dulu sebelum corona. Sebelum corona. Sejak corona ndak lagi wong. Pecahnya tambah keladasan kamu ngerengkang kesap ni perasaan aku Bukan lagi karena corona, karena sudah kesenangan, Giliran duduk berkumpul mak ini rapat-rapat, giliran semayang renggang-renggang terbalik kamu tuh. Semayang tuh nah harusnya nah rapat-rapat. Kalau sudah duduk ni misal-misal lah, Kenapa Rasul membalikkan badan? Karena Rasul nak memeriksa pasukan, Bu.
Karena kita imam tu pemimpin. Ini ada imam tak tahu kapan wong lakomat. Allah, padahal pasukan masih kucar-kacir. Tidak boleh ditertibkan dulu, isi dulu sop yang depan. Kanan kiri sudah oke, sudah mantap. Kalau baru Rasul balik badan, baru memulai takbir. Allah. Itu imam yang baik. Imam yang ngerti dia. Kenapa Rasul membalikkan badan? Rasul nak jingok. Siapa peserta ini? Kalau peserta ini budak-budak muda macam ini, Rasul panjangkan bacaan. Kalau pesertanya oleh tinggal Jamis Bon, ya kita ni misalnya, lah sepuh-sepuh, Rasul pendekkan bacaan. Itu jadi imam, bukan bersegek-segean. Ini jadi imam baik. Oh, berdahamnya 3 menit. Jiwa belakang jadi dah, oh imam, mayang ni. Allah. Kita baru Allah, jemaah berteriak dalu ini dalu. Takbirnya bela macam itu. Mana lagi? Harus mampu Pak, imam yang baik dan benar itu adalah imam yang mengerti kondisi jamaah. Kalau jemaah muda-muda panjang kelah cak mereka ini Pak, baca kelah Yasin, tahan. Amun wong jemaah umur 60, 70, kamu baca ke surah Yasin, tekepor. Kamu selesai, kapan oleh ke belakang, katik lagi makmum, habis. Ngapu kepanjangan kamu baca ayat. Maka Rasul membalikkan badan melihat kondisi makmum. Tapi Rasul kalau solat dewean, Masya Allah bu, sampai bengkak kakinya. Rasul kalau solat sendirian Pak, 2 juz, 3 juz, baca Quran. Al-Baqarah itu dibaca sampai selesai, kata Aisyah. Rasul baru sujud, baru ruku, dewean. Tapi kalau berjamaah, Rasul menyesuaikan. Makanya Rasul termasuk imam yang paling pengertian dengan makmum. Saro nak nyari imam yang mainin sekarang. Kita banyak bersegek. Ngapa kau ngomong kebanyak bersegek? Ini imam nak panjang-panjang nian. Kalau apa lemak? 3 kali salah, 4 kali salah. Ujungnya makmum ni ringam. Oi berhenti. Habis selesai. Ngapa? Bolak-balik. Kalau bacaan bagus masih mending. Kadang maco lah tak bagus, mahrot lah tak pas, nak panjang-panjang pula pening kepala makmum Pak. Maka yang paling enak itu di solat berjamaah di masjid Pak. Dapat pahala 27 kamu melok dapat pahala. Kapan imam rusak bacaannya, kamu yang tidak menanggungnya. Tapi kalau bapak solat di rumah, hancur anak bini kamu. Maka ketika kita sudah solat, lalu kemudian masih gemar dalam perbuatan keji dan mungkar, coba periksa dulu. Jangan-jangan bapak ibu solatnya tidak baik dan tidak benar. Bagaimana untuk memeriksa bab solat ini? Ya panggillah guru. Kalau di dekat kamu ini ada Ustaz Arifai Saidi, masih ada di sini namanya? Masih di sini. Aku tahu di sini. Itu kakak tingkat anak bu di pesantren, sama-sama di Ngabaran, di Wali Songo Jawa Timur. Beliau kakak tingkat anak. Beliau alumni 29, saya alumni ke-32. Di sini rumahnya. Panggil beliau, minta begawe di Kemenak dia, provinsi. Minta beliau ajari kami Ustaz bab fikih, bab solat, biar kita tahu. Tidak pacak solat ni cuma solat baik Bapak Ibu. Belum tentu solat kita baik dan benar. Makanya kita butuh belajar. Maaf termasuk bapak-bapak juga Pak, walaupunlah tua-tua belum tentu semayang kamu benar. Kalau kita kata ilmunya diajari oleh budak yang lebih muda, dia ada ilmu meloi. Ini kadang wong tua-tua ni kalau marah pula Pak. Kapan kita ajari marah dia. Banyak laku makan asam garam dari kau. Galak macam itu Pak. Tak kalau wong tua sini bagus galau di sini. Yang di seberang sana itu nah. Kapan kita omongi, mulai jawabnya. Banyak laku makan asam garam. Jadi aku jawab makanlah wak asam garam. Asam urat kau juga selesai. Marah dia kapan kita omongi. Ya dah. Tapi kita yang muda juga kalau nak nganjuk tahu yang lebih tua pakai adab. Pakai adab tak boleh. Ngak-ngak sekedar kita orang tua nak dihormati. Kamu pernah tak bu? Pak, dengar cerita cucu Rasul Hasan wal Husain. Jadi ada bapak-bapak berwuduk salah. Hasan wal Husain ni nyingok kan. Wuduk bapak ini salah. Dia nak meneri. Cuman karena ini wong tua, nak menerinya pakai bahasa yang lebih halus. Akhirnya Hasan wal Husain berkompromi. Mereka bersandiwara. Mereka datang kepada bapak-bapak yang salah wuduk tadi, ngomong dia, Pak, kalau bahasa kita ni, wak, ngapo? Yo si Hasan ni wak, cak-ucak ni kata Husain. Ngapo?
Mada dia nyala ke wuduk aku, Pak. Padahal wuduk aku ini benar. Kata si Hasan ni, kata si Husain ni. Salah wuduk aku ni. Mada yang macam ni. Yuk, coba kau dulu wuduk macam mana? Ya, namanya cucu Rasul, Pak. Pasti sempurna lah berwuduk kan. Iya nian Pak, uji si Husain. Salah nian si Hasan ini berwuduk. Tak ada benar dia ni. Ya sudah, coba kau berwuduk dulu. Wak nak tengok wuduk kau. Berwuduklah Pak Hasan, cucu Rasul. Begitu berwuduk, kaget Wak ini tengok. Oh, berarti salah aku ni berwuduk selama ini. Tidak usah diajarkan. Begitu dia tengok Hasan dan Husain berwuduk dengan sempurna, sadarlah Wak ini tadi. Ternyata dia punya wuduk salah. Cuba kalau kita langsung ngomongi, marah Wak itu. Ini jawabnya tadi, banyaklah aku makan asam urat dari kau tadi. Bukan asam garam lagi, asam urat. Langsung enak. Kenapa dia tak galak? Mangko nak mengingatkan wong tua, teriknya tu harus pakai. Ada di satu masjid Pak, wongnya lah tua. Tapi nak ngimam terus, lah sakit-sakitan. Kadangan dia tegak baik. Allah, dari sujud nak tegak. Makmum lah di pojok tegak, dia masih di bawah. You kan berat Pak kakinya ni. Sudah asam urat, lah sudah banyak kambuh. Jadi waktu dia sujud, Allahu Akbar. Dia nak tegak. Allah. Nak tegak biar lagi lambat. Makmum yang muda-muda lah sudah di pojok. Wak ni masih di bawah. Dia nak tegak lagi. Allah. Payah. Budak-budak muda sekali takbir langsung tegak. Yang jadi masalahnya di mana? Orang yang bergerak mendahului imam, di akhirat kaget kata Rasulullah, kepalanya keledai, badannya manusia. Wong yang galak menyelisih imam, mendahului imam dalam bergerak, kepalanya keledai, badannya manusia di akhirat. Makanya hati-hati yang salat berjamaah apa? Kalau imam takbir, Allahu Akbar, barnya imam baru kamu takbir. Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, barnya imam baru kamu melok ruku. Sami Allah liman hamidah, dahnya imam kamu baru tegak. Jangan imam baru Sami Allah, kamulah tegak di pojok. Kalau kamu dulu imam bergerak, maka kamu kepalanya keledai, badannya manusia. Kamu terbayang tak kalau imam yang tua ni tadi Pak? Dia tegak be lagi saro. Kita nak melok dia. Nah, terjulak juga imam ini. Nyungkem dia. Maka mak mana cara kita nak ngomonginya? Ana ajari pengurus masjid. Kamu temui Wak itu. Ngomong, "Oi Wak, masya-Allah nian Wak ni. Dari muda sampai ketua ini masih nak ngimam di masjid ini. Memang suara Wak ni mantap nian Wak. Bagus nian. Cuba Wak buat latih kami ni dulu jadi imam." Cuba Wak ajari dulu kami ni jadi imam. Mak mana cara jadi imam yang benar cak Wak tu imam. Mulai dia. Sini kamu kumpul. Mak ini. Sudah Pak. Mulai besok cuba kami praktik kami ngimam. Laju. Senang dia ditinggi ke. Tapi kalau kamu ngomong, Wak ni lah tua, jadilah Wak lah sakit-sakitan, berhentilah ngimam. Oh, berdempang kamu jangan main. Wak itu walaupun berjalan saro menerajang masih kuat dia. Jangan main kamu. Maka kita ngomongnya baik-baik, bagus-bagus, pakai caro. Makanya Rasulullah itu nama boistu li utamima makarimal akhlak. Yang didahului oleh Rasul itu pelajaran bab akhlak. Artinya yang muda hormat dengan yang tua juga ngerti tidak ada nyakiti yang muda. Tidak mentang-mentang dia tua sekena-kena. Karena Pak pengalaman kita di masjid mushola yang ada di Palembang ini, itulah susahnya Pak. Kadang antara yang tua dengan yang muda ini tidak sakoran. Benar tak? Antara yang muda dengan yang tua ni galak tak sakoran Pak. Antara pengurus masjid dengan remaja masjid galak tak setemuan. Ngapa kau mau ke macam itu? Banyak di masjid-masjid. Padahal generasi muda-muda ini kalau kita dedek dan diajari baik dengan benar, galak mereka ni Pak. Ya namanya budak muda tu biasalah Pak, Bu, ada cekakak-cekikiknya, ada cengangas-cengengesnya, ya biasa. Diomongi baik-baik, diajak baik. Ana di kampung Pak bina remaja masjid dulu tak galak-galak mereka di masjid. Ngapa dimarahi wong terus? Zaman ana tidak ana marah. Memang wajar wong tua tu galak marah. Ngapa? Mereka ni galak cengangas-cengenges. Lanang betina galak berkumpul-kumpul, tapi ana marahi pelan-pelan. Ana omongi, sekarang kita kemarin dia nak latihan hadro, ana beli ke hadro. Kamu tadi terbangan kamu tadi. Kemarin nak latihan hadro, ana beli ke hadro. Latihan serempak pertama, ana diam ke dulu. 2 kali ana diam ke, 3 kali baru ana panggil. Kita pisah be latihannya. Yang lanang hari ini, yang betina hari ini. Pelan-pelan. Tapi aman kita langsung marahi, mental dia. Langsung kita omongi,
retok gitu Pak, rebut. Maka dimong dulu budak-budak muda ini, ya. Yang muda mak itulah pula nak ngomong, yang tua pakai adab. Tak boleh kita ngak-ngak. Biar mak mano hormati mereka wong tua kita. Maka kalau ini terjalin dengan baik Pak, belajar kita berfikir, solat kita di masjid, diimami dengan imam yang baik dan benar, bapak ibu melok kebagian benernya. Ibu-ibu ramai ke lah musola kamu ini. No, ini ramai alhamdulillah. Malam ini tak tahu subuh kakek. Malam ini rami alhamdulillah. Ramikan musola ini Pak. Ajak yang lain. Ini kampung padat penduduk Bu di sini. Di sini kampung padat, dulu ada bibi aku tinggal di sini, pindah sudah. Sekarang lah meninggal bibi aku, dulu tinggal di lorong sini. Tahu aku daerah penduduk sini padat. Maka kamu ajak wong ini rami Pak, berjamaah di sini. Pengurus musola kreatif, buat musola ini menjadi nyaman, buat musola ini menjadi enak. Kalau ada rezeki pasang AC, lama Pak, masjid musola yang tak ada besar. 4 ikut AC sudah dingin ini. Pasang AC, ambalnya bersihkan bagus. Nyaman Bu, Pak. Beda gitu kalau semayang di tempat yang nyaman. Di masjid ana Pak, ibu-ibu kalau selesai sholat tak galak balik Bu. Ngoleng-ngoleng dia di masjid. Ngapo jiku dingin Ustaz, rumah kami kati AC. Lemak masjid, ngoleng-ngoleng. Ana biar ke Pak Ida ana marah. Sebulan masjid ana bulan ini 1.920.000 bayar listrik. 2 juta setengah bayar listrik. Ado-ado bayar rezekinya. Tidak ada anak ribut. Biarlah. Lama-lama mereka senang. Lama-lama daripada ngoling-ngoling, lemak ngaji. Lama-lama daripada lemak pengajian. Tapi aman dari awal sudah kita marahi, ribut. Budak-budak kecil ini pertama kali main ke banyu Pak. Anak biar ke bayi, tidak ada anak marahi. Kali, 2 kali. Lama-lama, malak dewek dia. Berhenti. Cuma dari awal kita marahi. Tak galak lagi mereka ke masjid Pak. Tak galak lagi mereka ke musola. Padahal cirinya tanda kiamat masih jauh. Kalau masih banyak anak-anak bermain di masjid. Kalau budak-budak kecil masih rami nunggu masjid ini. Itulah ciri kiamat masih. Iya Ustaz, tapi budak kecil ini kalau lagi sholat galak lari-lari. Ya namanya budak kecil Pak. Kalau bapak nak lari-lari di masjid. Lari aku. Allah mau muter-muter. Stres bapak ini macamnya. Ya budak kecil wajarlah Pak, anak kecil. Mereka nak berlari-lari biarlah. Tinggal diomongi. Kalau kita orang tua ngajak anak kecil, dipempesi. Itu baik. Jangan sampai mereka kencing di masjid. Jangan sampai mereka kencing di musola. Usahakan duduk di dekat kita. Jadi kita bisa jagonya. Tak apa-apa namanya pembelajaran. Ajari anak-anak kita untuk sholat dengan baik dan benar. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sholat kita belum mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka sekali lagi saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk datang ke dokter. Dokter sholat itu tentunya para ustadz dan kiai. Mungkin ada dari rangkaian ritual sholat yang kita laksanakan, ada yang salah. Mungkin salah wuduknya, mungkin salah tata cara sholatnya, mungkin salah di bab airnya, mungkin kita tidak bersih pakaiannya. Itu banyak Pak, pelajari. Tidak sempat kalau anak-anak ajarkan pada malam hari ini, tapi kupasan ujung-ujungnya, kulit-kulitnya sudah anak sampaikan kepada Bapak Ibu. Tinggal kamu meneruskannya dengan pengajian-pengajian rutin yang dilakukan per sepekan sekali di masjid atau musola. Dari mana duitnya? Kami ustaz-ustaz ni Pak terus ramai. Wallah, kami ngajar lillah Pak. Dinjuk wong payu dak dinjuk wong sudah, dihormati wong payu dak dihormati wong sudah. Ana nemen Pak. Dak kati ceritanya Pak. Dak usah kamu takut ngundang ustaz-ustaz tu. Kalau ada ustaz-ustaz kamu undang, dia ngenjuk duit kecil, kamu undang lagi dia dak galak, berarti bukan ustaz Pak. Ustaz-ustaz mereka berjuang di jalan Allah. Kamu unjuk berarti itu ada keberkahan dunia. Kamu menghormati guru-guru kamu. Mereka ngambil ilmu jauh belajarnya. Kamu dak katik, cara dak katik. Dak apa-apa Pak, biasa baik. Yang payah ni saldonya beratus juta dengan ustaz kita basah. Itu yang dak masuk akal. Ya ana mangkonya Pak, kalau ke masjid, ana jingok dulu saldo masjid, saldo musola. Kapan ku jingok saldo masjid 100.000. Sudah. Gogop ana ceramah 100 tinggal saldo. Berarti dak katik duit, dak ada ana ambil lagi. Lah, masuklah di kas kamu. Karena kita ceramah lillah Pak, karena Allah. Anak ni ceramah ni memang hobi. Memang gawe anak nak ceramah ni lah Bu. Makanya anak dari pagi sampai ke malam tahan ceramah. Kalau tak ceramah cak Covid kemarin malah sakit anak Pak. Kenapa? Tidak ngoceh-ngoceh. Kalau ceramah ni kan keliling sana, tak mana jiwa kita ni rasanya senang. Berlari sana, berlari sini, dari sini pindah sana, dari sana pindah sini, dari masjid ini ke masjid ini, dari musola sini, langgar ke sini. Alhamdulillah.
Dan yang kedua, ustaz-ustaz kalau ceramah tidak pernah milih, Pak. Di mana ada tempatnya, selagi ada waktunya kami ceramahkan. Makanya anak tidak pernah bertanya. Anak kalau minta jadwal yang anak tanya sih kok, tanggal berapa, di mana. Itu baik. Kalau tanggal sekian, kecuali anak dalam kondisi sekarang, Pak, banyak anak nolak terus terang, Pak. Jadwal di luar kota seluruhnya anak tolak, kecuali Siko ini, Pak. Karena habaib yang punya majelis ini. Anak tidak berani nolaknya kalau sama habaib. Seluruh jamaah minta jadwal anak di luar kota. Tahun ini anak tidak ada ke luar kota. Ya, anak tidak kemana-mana. Anak mentep di Palembang inilah. Kenapa? Karena kondisi kesehatan anak yang masih kurang sehat, masih terganggu. Tolong mudah-mudahan manfaat. Bentar, Bu, ya. Assalamualaikum, San. Salam. Ya, San. Iya, Ustaz Farhan, macam mana? Belum, anak belum buka, anak masih ngajar. Macam mana? Kenapa, Ustaz? Kapan, Ustaz? Jam? Ke mana, Ustaz? Ke mana dikubur? Ke masjid atau dari rumah, Iya, siap, Ustaz, insyaallah. Jam 10, 9:30 dari rumah, ke masjid atau. Siap, Ustaz. Okay. Ya, insyaallah bisa, Ustaz, bisa. Ustaz Farhan, Bu, Imam Masjid Agung, Ada keluarga beliau meninggal, nak pakai ambulan. Kami ada ambulan, Bu. Ada ambulan Majelis Asmaul Husna. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang meninggal dunia atau ada yang sakit nak bawa ke rumah sakit atau meninggal dunia, kan nyewa ambulan mahal, Bu. Kalau dari rumah sakit nak bawa ke rumah, itu mahal, Kemarin kami bawa almarhum mertuanya Ustaz Amiruddin Muslim. Itu ambulan kita yang bawa. Jadi kami punya ambulan Asmaul Husna. Setiap Bapak Ibu butuh tinggal telepon. Teleponnya ada di mobil itu atau follow di Instagram saya. Ikut di Instagram saya. Di situ ada untuk ambulan. Bapak Ibu bisa hubungi itu. Jadi kalau Bapak Ibu nak mati tidak usah takut-takut. Kami bawa pokoknya insyaallah. Ya biarlah sementara ini kami ngawak dulu, biarlah kamu digawak. Nah, ini Ustaz Farhan nak pakai ambulan tadi, Kalau mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya terangkan ini manfaat. Pas 9:30 kurang lebih 55 menit anak bertausiah. Insyaallah ada manfaatnya. Kalau ada benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan hilaf datang dari diri kami pribadi. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.